Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, kelak di akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan makhluk yang suka membunuh dan membuat kerusakan, Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk kuat yang jika berkeliaran di muka bumi tak seorang pun bisa menghadapi dan menghentikan kebengisannya. Orang saleh bahkan Nabi Isa alaihissalam pun tak kuasa menghalaunya. Sejak dikurung Raja Zulkarnain hingga kini, Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di suatu tempat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Lalu apa yang terjadi jika makhluk ini lepas dari kurungannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj pada saatnya akan dibebaskan di akhir zaman. Tapi akhir zaman pun juga tak bisa diterka dengan tepat, entah kapan tepatnya. Tapi yang jelas dibebaskannya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan kelak didahului oleh munculnya tanda-tanda kiamat besar lainnya, yaitu terjadinya huru-hara dan munculnya Imam Mahdi, serta munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam kembali ke bumi. Setelah kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam, maka akan datang masanya. Saatnya kaum Ya'juj dan Ma'juj dibebaskan Allah dari kurungannya, turun ke bumi dan membuat kerusakan dan melakukan pembantaian di mana-mana. Fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj sangat besar dan menyeluruh. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak, sehingga kaum muslim akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari serangan mereka. Para pemanah dan perisai mereka, seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nawas. Maka saat mereka telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Isa ibnu Maryam, "Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu diperangi oleh siapapun. Maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tur Sina." Dan di Tur terkepunglah Nabiullah Isa alaihissalam beserta para sahabatnya, sehingga harga sebuah kepala sapi lebih mahal dari 100 dinar kamu hari ini. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya menginginkan itu, maka mereka tidak menemukan sejengkal pun dari tanah di bumi kecuali ia dipenuhi oleh bau anyir dan busuk mereka. Kemudian Isa alaihissalam dan sahabatnya meminta kelapangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengutus seekor burung yang akan membawa mereka, kemudian menurunkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menurunkan air hujan yang tidak meninggalkan satu rumah pun di kota atau di kampung. Maka ia membasahi bumi sehingga menjadi seperti sumur yang penuh. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmizi. Dahsyatnya fitnah dan kejahatan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini juga digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dinding pembatas Ya'juj dan Ma'juj akan terbuka, maka mereka akan menyerang semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Maka mereka akan menyerang manusia, sedangkan kaum muslim akan berlarian dari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka, sambil membawa binatang-binatang ternak bersama mereka. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj meminum semua air di bumi, sehingga apabila sebagian dari mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun meminum air sungai tersebut sampai kering. Dan ketika sebagian yang lain dari mereka melewati sungai yang sudah kering tersebut, maka mereka berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Dan apabila tidak ada lagi manusia yang tersisa kecuali seorang saja di sebuah kota atau benteng, maka berkatalah salah seorang dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, "Penduduk bumi sudah kita habisi." Maka berikutnya yang tertinggal adalah penduduk langit. Kemudian salah seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, dan tombak tersebut kembali dengan berlumur darah yang menunjukkan suatu bencana dan fitnah. Maka tatkala mereka sedang asyik berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ulat ke pundak mereka, seperti ulat belalang yang keluar dari kuduknya. Maka pada pagi harinya mereka pun mati dan tidak terdengar satu nafas pun. Setelah itu kaum muslim berkata,
Apakah ada seorang laki-laki yang berani mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini? Maka majulah salah seorang dari mereka dengan perasaan tidak takut mati. Kemudian dia menemukan kaum Ya'juj dan Ma'juj telah mati dalam kondisi sebagian mereka di atas sebagian yang lain bertumpukan. Maka laki-laki tersebut berseru, "Wahai kaum muslim, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sudah membinasakan musuhmu." Maka mereka pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng dan melepaskan ternak-ternak mereka ke padang-padang rumput. Kemudian padang rumput tersebut dipenuhi oleh daging-daging binatang ternak. Maka semua susu ternak tersebut gemuk penuh seperti tunas pohon yang paling bagus yang tidak pernah dipotong. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Semoga Allah memberikan kekuatan dan ketabahan pada kaum mukminin. Wallahu a'lam. Pemirsa khazanah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu maka solatlah dengan duduk, dan jika tidak mampu juga maka solatlah dengan berbaring." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa solat sambil duduk atau berbaring boleh dilakukan jika tidak mampu. Lalu bagaimana jika seseorang melakukan solat sambil duduk padahal kondisinya sehat, tapi hanya kelelahan? Perlu diperhatikan bahwa solat itu wajib dilakukan oleh kaum muslim dalam kondisi apapun juga. Ulama sepakat berdiri pada solat wajib atau solat fardu adalah salah satu rukun solat. Tidak sah solat bagi orang yang mampu berdiri kecuali dengan berdiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah karena Allah dalam solatmu dengan khusyuk." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Juga sabda Rasulullah SAW kepada Imran bin Husain yang saat itu mengalami penyakit wasir, "Solatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu maka solatlah dengan duduk, dan jika tidak mampu juga maka solatlah dengan berbaring." Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengomentari hadis ini, Syekh Al-Bassam menjelaskan, hadis ini menunjukkan tentang urutan solat fardunya orang sakit. Ia wajib berdiri jika mampu melakukannya, karena berdiri salah satu rukun solat fardu, walaupun ia sambil bersandar atau bertumpu kepada tongkat, dinding, atau semisalnya. Seseorang tidak boleh berpindah dari satu urutan ke urutan berikutnya kecuali karena benar-benar tidak mampu atau sangat kepayahan sehingga menghilangkan kekhusyuan, karena khusyuk merupakan tujuan utama dari solat. Berdasarkan hadis ini juga bisa dipahami bahwa orang yang mengerjakan solat fardu dengan duduk padahal ia mampu berdiri maka solatnya batil. Semua ini menunjukkan bahwa solat tidak gugur selama akal masih sadar, normal. Orang yang sakit parah, ia berisyarat dengan kepalanya. Jika tidak mampu, maka dengan matanya. Jika ia tidak mampu berisyarat dengan matanya, ia solat dengan hatinya. Jika masih bisa membaca, ia membaca dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka ia membaca dengan hatinya. Maka keputusan sebagian orang yang menggampangkan urusan ini, ia solat dengan duduk tanpa adanya uzur yang benar-benar, maka solat mereka batal. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa khazanah, zaman sekarang hampir setiap orang terkoneksi dengan telepon genggam atau handphone. Alat komunikasi yang dilengkapi aplikasi dan layanan canggih dan beragam ini telah menjadi candu bagi manusia modern. Seolah-olah manusia zaman ini tidak bisa lepas dari HP. Kemana-mana, HP selalu menyertai. Sampai-sampai ketika pergi sholat Jumat pun, HP tetap melekat di tangan. Yang cukup mengagetkan, bahkan saat khutbah berlangsung pun tak jarang kita menemui seorang jamaah yang masih sibuk dengan HP-nya. Apakah dengan sibuk memainkan HP, jari-jari menggeser atau menekan tombol layar saat khutbah berlangsung tidak mengganggu keabsahan atau merusak ibadah sholat Jumatnya? Sibuk memainkan HP, jari sibuk menggeser layar atau menekan tombol saat khutbah berlangsung menyebabkan hilang pahala sholat Jumat bagi pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bermain-main kerikil saat berlangsung khutbah, maka sia-sialah Jumatnya." Hadis riwayat Muslim.
Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim menjelaskan, dalam hadis ini terdapat larangan memegang-megang kerikil dan lainnya dari hal yang tak berguna pada waktu khutbah. Di dalamnya terdapat isyarat agar menghadapkan hati dan anggota badan untuk mendengarkan khutbah. Sedangkan makna lagha, perbuatan sia-sia, adalah perbuatan batil yang tercela dan hilang pahalanya. Abu Hurairah dalam Sahihain menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berkata pada temanmu pada hari Jumat, diamlah sewaktu imam berkhutbah, berarti kamu telah berbuat sia-sia. Muttafaqun alaih. Al-Hafidh Ibnul Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, dalam hadis ini Nabi SAW telah menetapkan bahwa memerintahkan diam saat khutbah adalah bentuk lahwun atau berbuat sia-sia, walaupun dalam rangka menyeru kebaikan dan melarang dari yang mungkar. Hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap perkataan yang mengganggu dari mendengarkan khutbah hukumnya lahwun atau telah berlaku sia-sia. Dan bila ingin memerintahkan diam orang yang bicara, maka dengan isyarat. Terkait memainkan HP, ulama kontemporer menegaskan tidak boleh memainkan HP, memotret, memainkan bolpen, dan tidak boleh sibuk dengan apapun saat imam berkhutbah. Semua ini tidak boleh. Ia wajib diam menyimak khutbah. Lalu, apa maksud perkataan Nabi saat menyebut kata lagha atau sia-sia dalam hadis ini? Kata lagauta sering diterjemahkan telah berbuat sia-sia menurut Imam Al-Shan'ani dalam Subulus Salam. Makna yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat Ibnul Munir, yaitu yang tidak memiliki nilai baik. Ada pula yang mengatakan maknanya batal keutamaan pahala-pahala Jumat dan nilainya seperti sholat zuhur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berbicara pada hari Jumat padahal imam sedang berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Dan orang berkata kepada saudaranya, diamlah, tidak ada Jumat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari penyerupaan orang yang berbicara saat imam berkhutbah dengan keledai yang membawa kitab yang tebal-tebal adalah karena dia tidak mendapat manfaat yang besar, padahal dia telah susah-susah datang dan capek untuk sampai ke masjid. Sedangkan makna ucapan Nabi tidak ada Jumatan baginya, berarti dia tidak mendapatkan Jumat secara sempurna. Nilai sholat Jumat orang seperti itu seperti sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Khazanah, di akhirat kelak, sholat menjadi barometer amal seorang muslim. Jika nilai sholatnya baik, maka baik pula semua amalannya. Sebaliknya, jika nilai sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya bagus, maka ia telah beruntung dan sukses. Bila sholatnya rusak, maka ia telah rugi dan menyesal. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Apakah dampak ibadah sholat itu hanya terjadi di akhirat saja? Apakah di dunia juga ada dampak sholat bagi seseorang? Ternyata pengaruh sholat terhadap kondisi pelakunya juga berlaku di dunia. Sholat yang baik akan memperbaiki amal-amalnya. Sebaliknya, pelaksanaan sholat yang buruk juga mempengaruhi amal-amalnya. Suatu hari saat akan sholat, Rasulullah SAW melihat beberapa orang dari sahabatnya memilih tempat bagian belakang, yakni lebih memilih saf belakang dan tidak maju ke barisan pertama. Kemudian beliau menyuruh mereka agar maju dan bermakmum dekat kepada beliau, dan beliau berkata, dan orang sesudah kalian bermakmum kepada kalian. Maksudnya orang-orang yang terlambat dan berada jauh dari saf pertama mengikuti para sahabat yang berada di belakang beliau SAW. Kemudian beliau mengatakan, suatu kaum masih saja bersikap lambat dalam ketaatan kepada Allah, sehingga Allah akan memperlambat mereka dari rahmatnya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya suatu kaum yang membiasakan diri senantiasa terlambat dari saf pertama atau dari barisan-barisan awal, maka Allah akan menghukum mereka dengan menjadikan mereka terlambat dari proyek-proyek kebaikan. Sebagian ulama menambahkan, maka dijadikan terlambat dari rahmat Allah dari surganya, keutamaan besar darinya, dari kedudukan yang tinggi, atau terlambat dari mendapatkan ilmu. Dan semua makna ini bisa diterapkan kepada hadis ini. Ulama kontemporer menjelaskan
Menerlambatkan diri dari sholat itu lebih buruk daripada menerlambatkan diri dari barisan pertama. Dari sini dikhawatirkan apabila seseorang membiasakan dirinya terlambat dalam ibadah, maka Allah Azza wa Jalla akan menghukumnya dengan mengakhirkannya atau menjadikan ia terlambat dalam semua proyek kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Khazanah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa dosa syirik tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Apakah dengan demikian orang-orang yang pernah terlibat dalam praktek syirik seperti dukun atau orang yang berobat ke dukun yang disebut Nabi SAW sebagai orang yang kufur pada ajaran Muhammad itu, jika mereka bertaubat tidak akan diampuni? Dalam teks Al-Quran memang disebutkan demikian, juga disebutkan dalam surat yang lain. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 116. Memahami ayat ini dengan apa adanya bisa disalah mengerti, maka perlu memahaminya melalui tafsir Al-Quran. As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan yang dimaksud dosa syirik tidak diampuni adalah dosa syirik yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang bertaubat, maka dosa syirik dan dosanya yang lain akan diampuni. Sebagaimana firman Allah, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Allah akan mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya. Jika dosa syirik tidak diampuni dengan taubat, maka seruan para rasul tersebut menjadi sia-sia. Demikian juga mayoritas bangsa Arab sebelum kedatangan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang musyrik. Mereka berhenti dari kemusyrikan disebabkan keimanan mereka kepada beliau dan bertaubatnya mereka dari kemusyrikan. Allah berfirman, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak meninggalkan kesesatan dan kekafiran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran yang disucikan, Al-Quran. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 2. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW. Mereka dahulu adalah orang-orang musyrik. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga menjadi manusia-manusia utama, bahkan generasi manusia terbaik sepanjang masa. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang mengiringi mereka, kemudian generasi yang mengiringi mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Lalu apakah dengan demikian semua dosa manusia, apapun itu, akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, setiap dosa-dosa kecil, dosa besar, dosa syirik, bahkan dosa kekufuran bisa diampuni selama seseorang bertaubat sebelum datangnya kematian, walaupun dosa itu sepenuh bumi. Allah berfirman, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini merupakan seruan untuk segenap orang yang terjerumus dalam maksiat, baik dalam dosa kekafiran dan dosa lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ayat ini memberikan kabar gembira bahwa Allah mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya. Walaupun dosa tersebut amat banyak,
meski bagai buih di lautan yang tidak mungkin terhitung. Dalam ayat lain disebutkan, tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 104. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 110. Maka seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, walau begitu banyak dosanya, karena pintu taubat dan rahmat Allah begitu luas. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.